Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, juga disebut kaldera Tenggar, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Nama Bromo sendiri berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah 800 meter di sisi utara hingga selatan dan kurang lebih 600 meter di sisi timur hingga barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat Kawah Bromo. Kawah Bromo berada di salah satu puncak Bromo dengan ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai lokasi kawah, kita harus melewati lautan pasir Bromo dan mendaki ratusan anak tangga. Sebelum mendaki anak tangga, kita harus melewati lautan pasir. Di sini juga dimanfaatkan oleh warga Tengger sendiri sebagai ojek kuda untuk menuju anak tangga menuju kawah. Gunung ini terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang indah. Untuk bisa menyaksikan fenomena ini, para wisatawan harus naik ke puncak penanjakan yang merupakan lokasi terbaik untuk dapat melihat matahari terbit. Menurut sejarah terbentuknya Gunung Bromo dan lautan pasir berawal dari dua gunung yang saling berhimpitan satu sama lain. Gunung Tenggar dengan 4.000 meter di atas permukaan laut yang merupakan gunung terbesar dan tertinggi pada waktu itu. Kemudian terjadi letusan kecil, materi vulkanik terlempar ke tenggara sehingga membentuk lembah besar dan dalam sampai ke desa Sapi Garam. Letusan dahsyat kemudian menciptakan kaldera
dengan diameter lebih dari 8 km. Tak lepas dari lautan pasir tadi, maka Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru dinobatkan sebagai satu-satunya taman nasional di Indonesia yang mempunyai lautan pasir. Struktur pasirnya yang sangat halus, berwarna hitam, tidak banyak vegetasi yang tumbuh di lautan pasir. Kebanyakan berupa rerumputan dan perdu, menambah keeksotisan lautan pasir Bromo ini. Kecantikan lautan pasir ini dilengkapi dengan adanya dinding berupa tebing yang berjajar melingkari lautan pasir dengan ketinggian 200 hingga 600 meter dan kemiringan dinding mencapai 60 hingga 80 derajat. Sejak tahun 2002, lautan pasir Bromo populer dengan sebutan pasir berbisik karena menjadi lokasi syuting film dengan judul yang sama. Lautan pasir ini terbentang 10 km dan berada tak jauh dari tangga menuju kawah Gunung Bromo. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Sekarowede. Akan tetapi, sebenarnya memang bila Anda sedang berada di tengah lautan pasir ini dan angin sedang bertiup, maka akan terdengar suara seperti desisan angin yang menerpa pasir, menimbulkan kesan bahwa padang pasir yang luas ini sedang membisikkan sesuatu di telinga kita. Lautan pasir Bromo biasanya digunakan sebagai tempat istirahat sejenak bagi para wisatawan yang akan mendaki kawah Bromo. Di lokasi antara Pura Poten dan tangga menuju Bromo tersedia beberapa warung yang menyediakan minuman hangat dan makanan. Gunung Bromo tidak hanya memiliki lautan pasir yang begitu luas di kawasan kalderanya. Ada pula bagian kaldera Bromo yang sebagian besar terdiri dari padang rumput atau sabana luas. Lokasi padang rumput tersebut ada di kaldera Bromo sisi selatan. Padang savana atau sabana Bromo atau yang dikenal dengan sebutan lemah jomplang adalah sebuah hamparan padang rumput luas yang berada di sisi selatan Gunung Bromo. Di sini, Anda akan disuguhi keindahan pesona padang rumput hijau yang menghampar luas sambil merasakan suasana tenang, sejuk, dan nyaman. Menyaksikan langsung keindahan padang savana Bromo yang dipenuhi berbagai jenis bunga indah, membuat rasa lelah yang hinggap di tubuh saat menempuh perjalanan seketika menjadi hilang.
Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Keindahan alam adalah anugerah yang menumbuhkan penghargaan dan rasa syukur. Bumi adalah rumahku, dan rumahku adalah bumiku.